Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan kembali membahas materi dan juga contoh soal terkait persiapan TKA. Nah, adapun materi yang hari ini akan kakak paparkan yakni materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni mengenai siklus biogeokimia atau disebut juga dengan daur biogeokimia. Nah, adapun subpokok materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama itu adalah siklus hidrologi. Yang kedua adalah siklus karbon dan juga oksigen. Yang ketiga siklus nitrogen. Yang keempat siklus fosfor dan yang terakhir itu adalah siklus sulfur. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui dulu definisi dari siklus atau daur biogeokimia itu sendiri. Nah, jadi daur biogeokimia itu adalah siklus alami perpindahan unsur atau senyawa kimia yang melalui komponen abiotik seperti tanah, air, dan juga atmosfer, di mana dia itu akan berpindah ke komponen biotik, dalam hal ini yakni makhluk hidup atau organisme, dan akan kembali lagi ke lingkungan. Nah, ini adalah hal-hal yang dimuat dalam siklus atau daur biogeokimia. Seperti yang sebelumnya disebutkan, di situ ada daur karbon, daur air atau hidrologi, daur nitrogen, daur fosfor, dan juga daur sulfur. Jadi, secara garis besar, siklus biogeokimia itu adalah penggunaan senyawa yang ada di alam untuk kebutuhan makhluk hidup dan nantinya akan dikembalikan lagi ke alam atau lingkungan. Jadi seperti ini. Senyawa tersebut itu berasal dari lingkungan. Nantinya senyawa tersebut itu akan digunakan oleh makhluk hidup atau organisme. Organisme menggunakannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi seperti ini, dari lingkungan digunakan oleh organisme, kemudian dari organisme itu akan kembali lagi ke lingkungan. Nah, makanya kenapa dibilang siklus, karena itu terjadi berulang-ulang atau terjadi secara terus-menerus. Nah, setelah kita bahas mengenai definisi dari siklus biogeokimia itu, kita perlu tahu manfaat utama dari daur atau siklus biogeokimia. Nah, di mana manfaatnya itu meliputi yang pertama, memastikan ketersediaan unsur hara dan juga nutrisi penting bagi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme tanah, di mana ini merupakan komponen biotik dari ekosistem. Yang kedua, mengatur siklus cuaca dan iklim global yang stabil. Jadi, daur biogeokimia juga itu mempengaruhi siklus cuaca dan juga iklim. Terus, yang ketiga, mencegah penumpukan limbah atau racun di alam dengan mendaur ulang sisa organisme. Kan tadi sudah kakak singgung sebelumnya, kalau misal itu senyawanya digunakan oleh makhluk hidup. Nah, kemudian nantinya makhluk hidup tersebut itu akan mati dan akan diuraikan. Nah, hasil penguraian inilah nanti yang akan kembali lagi ke alam.
Selanjutnya, terdapat beberapa klasifikasi dari daur biogeokimia. Itu terbagi atas dua. Yang pertama di sini ada yang namanya daur atmosferik. Jadi berasal dari kata atmosfer. Jadi pada daur ini unsur kimianya itu mengalami fase gas di udara. Adapun contoh dari daur atmosferik ini yakni contohnya itu siklus karbon, nitrogen, dan juga air, di mana ketiga siklus ini mengalami fase gas di udara. Selanjutnya ada yang kedua namanya daur edafik. Jadi daur edafik ini unsur kimianya itu tidak membentuk gas. Contohnya apa? Siklus fosfor. Jadi ini klasifikasi dari daur biogeokimia. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari daur biogeokimia itu sendiri. Yang pertama akan kita bahas yakni mengenai siklus hidrologi atau disebut juga dengan siklus air. Nah, pada siklus hidrologi ini adalah suatu proses pergerakan air yang berkesinambungan antara atmosfer, daratan, dan juga lautan, serta nantinya akan kembali lagi ke atmosfer. Nah, adapun tahapan dari siklus hidrologi itu dapat kita lihat pada gambar yang tertera pada layar. Nah, di sini pada siklus hidrologi, di perairan itu, baik itu di perairan lautan, danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya, itu akan mengalami yang namanya evaporasi. Nah, apa itu evaporasi? Jadi, evaporasi itu merupakan suatu proses di mana air tersebut itu mengalami penguapan. Jadi, evaporasi itu adalah penguapan. Nah, apa yang menyebabkan air yang ada di bumi ini mengalami evaporasi atau penguapan? Yakni karena adanya cahaya matahari yang turun ke bumi. Nah, air tersebut yang telah mengalami penguapan itu akan naik ke bagian atmosfer dan mengalami fase yang namanya kondensasi. Jadi, kondensasi itu adalah proses di mana partikel-partikel uap air itu akan berubah jadi air dan membentuk yang namanya awan. Nah, awan tersebut itu akan berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah lainnya itu dengan adanya proses adveksi. Jadi, adveksi itu adalah proses perpindahan partikel awan yang ada di atmosfer dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Nah, setelah awan tersebut itu mengalami yang namanya titik jenuh, awan tersebut itu akan jatuh turun ke bumi dalam bentuk, baik itu bentuk air hujan maupun dalam bentuk salju. Jadi ketika awannya itu jenuh adik-adik, awan tersebut itu akan mengeluarkan air yang ada di dalamnya dalam bentuk air hujan maupun juga salju. Nah, air tersebut itu akan jatuh membasahi bumi, menjadi dalam proses presipitasi. Nah, kemudian sebagian dari air hujan itu akan diserap oleh tanah dan menjadi air tanah. Sebagian lainnya akan mencari tempat untuk mengalir. Jadi, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan nanti muaranya itu akan sampai lagi di laut. Terus air tanah tadi itu yang tadi diserap oleh tanaman itu juga muaranya nanti akan sampai ke laut. Jadi pada siklus hidrologi itu terjadi secara terus-menerus atau berulang. Tadi ini dari alam digunakan oleh makhluk hidup dan kemudian kembali lagi ke alam. Begitulah proses atau tahapan dari siklus hidrologi. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa jenis-jenis dari siklus hidrologi itu terbagi atas 3. Nah, yang pertama itu ada yang namanya siklus pendek. Nah, pada siklus pendek
itu fase-fasenya itu air laut itu menguap, terus terjadi kondensasi, membentuk awan, terjadi hujan langsung di atas permukaan laut. Jadi itu siklus pendek, terjadi secara sederhana dan ringkas. Lebih lanjut, ada yang namanya siklus sedang. Nah, pada siklus sedang itu, air itu mengalami penguapan, terbawa angin di sini, atau tadi sudah dijelaskan ada proses adveksi ke daratan. Lalu terjadi kondensasi, turun sebagai hujan di daratan dan mengalir kembali ke laut melalui sungai. Jadi semua air itu baik sungai dan lainnya itu muaranya itu akan ke laut. Nah, adapun yang lebih kompleks itu ada yang namanya siklus panjang pada siklus hidrologi. Pada siklus panjang itu meliputi air laut menguap, mengalami sublimasi. Nah, apa itu sublimasi? Sublimasi itu adalah suatu proses perubahan uap air menjadi padat. Jadi uap airnya itu tidak berubah menjadi cair, makanya dia tidak turun dalam bentuk air hujan. Jadi ini akan turun itu dalam bentuk salju. Nah, terus terbawa ke daratan dan pegunungan dan turun sebagai salju seperti yang kakak katakan tadi. Nah, terus setelah itu akan membentuk gletser, kemudian mencair dan kembali ke sungai lalu kembali lagi ke laut. Seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan dari jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, adapun manfaat dari siklus hidrologi, yang pertama itu adalah untuk distribusi air bersih. Nah, air di kehidupan itu digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga dibutuhkan air bersih untuk menunjang proses kehidupan. Selanjutnya, yang kedua itu pengatur iklim. Jadi, siklus hidrologi juga ini bertanggung jawab dalam pengaturan iklim global. Jadi, siklus hidrologi itu mempengaruhi iklim atau cuaca. Lebih lanjut, manfaat yang ketiga ada untuk menjaga ekosistem. Nah, kenapa dikatakan untuk menjaga ekosistem? Karena semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jadi di sini akan ada hubungan timbal balik antara komponen abiotik atau air sendiri dan komponen biotik atau makhluk hidup atau organisme seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai siklus karbon dan juga oksigen. Jadi, siklus karbon dan oksigen itu adalah suatu proses pergerakan elemen karbon atau dengan rumusnya kimianya itu CO2 dan oksigen, O2 yang ada di bumi. Nah, adapun keterikatan siklus karbon dan juga oksigen itu terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, ada di sini yang namanya fotosintesis. Jadi, seperti yang diketahui bahwa fotosintesis itu adalah suatu proses perubahan senyawa atau bahan anorganik menjadi organik. Nah, pada proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Pada fotosintesis itu nantinya akan diserap CO2 atau karbon dioksida dan akan menghasilkan O2 atau oksigen. Lanjut, yang kedua ada yang namanya respirasi. Nah, respirasi ini sendiri merupakan suatu proses pernafasan. Jadi makhluk hidup itu mengalami proses pernafasan khususnya pada hewan dan juga manusia. Di mana kalau tadi fotosintesis itu dari CO2 menghasilkan O2, sedangkan pada proses respirasi itu dari O2 menjadi CO2.
Kan kalau kita bernafas yang kita hirup itu adalah O2 atau oksigen. Kemudian akan keluar dari tubuh itu dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Jadi fotosintesis dan juga respirasi sel ini atau respirasi pada makhluk hidup itu berkebalikan. Lanjut di sini pembakaran. Nah, sumber karbon lainnya itu melalui proses pembakaran, baik itu pembakaran industri, batu bara, dan lain sebagainya. Lanjut, ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi ini merupakan suatu proses penguraian. Nah, jadi seluruh makhluk hidup yang hidup ini nantinya akan mati. Dan ketika mati itu akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian. Nah, makhluk hidup itu diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Nah, apa saja yang termasuk dekomposer? Misal bakteri dan juga jamur. Nah, jadi bakteri dan jamur ini menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Jadi kan seperti diketahui bahwa di dalam tubuh makhluk hidup itu mengandung karbon. Nah, ketika proses penguraian itu selesai, maka karbon yang ada pada makhluk hidup itu kemudian akan dikembalikan ke alam. Jadi ini siklusnya terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai manfaat dari karbon dan oksigen itu sendiri. Yang pertama, menyediakan oksigen untuk proses respirasi. Sudah dibahas di slide sebelumnya kalau yang melakukan proses respirasi itu adalah makhluk hidup, khususnya hewan dan juga manusia. Lanjut, pengaturan iklim global. Siklus hidrologi itu berperan juga dalam mengatur siklus dari iklim global. Terus sebagai bahan baku fotosintesis. Nah, tumbuhan itu membutuhkan CO2 itu untuk proses fotosintesisnya, untuk kemudian akan menghasilkan yang namanya O2 atau oksigen. Yang keempat, pembentukan struktur kehidupan. Jadi karbon ini harus diketahui bahwa merupakan salah satu penyusun penting atau penyusun utama dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita telah masuk ke bagian siklus nitrogen. Ini merupakan siklus ketiga dari daur biogeokimia. Jadi pada siklus nitrogen itu, nitrogen yang ada di atmosfer itu dalam bentuk gas atau rumus kimianya itu NO2, di mana N2 ini akan diubah ke dalam berbagai bentuk kimiawi yang kemudian berpindah antara biosfer, litosfer, dan juga atmosfer. Nah, adapun tahapan siklus nitrogen meliputi yang pertama fiksasi nitrogen, yang kedua nitrifikasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat amonifikasi, dan yang terakhir itu ada denitrifikasi. Nah, adapun mekanisme atau tahapannya itu dapat kita lihat pada gambar. Nah, kakak bergeser ya. Nah, ini merupakan gambaran dari siklus nitrogen, di mana nitrogen di atmosfer itu dalam bentuk bebas, yakni dalam bentuk N2. Nah, nitrogen itu merupakan suatu senyawa yang dibutuhkan makhluk hidup untuk proses pertumbuhannya atau dalam proses kehidupannya. Tapi nitrogen di atmosfer itu yang masih dalam bentuk N2 itu tidak dapat langsung digunakan. Nah, N2 di atmosfer ini harus diubah dulu bentuknya untuk kemudian dapat digunakan oleh makhluk hidup. Nah, yang pertama itu melalui proses yang namanya fiksasi atau pengikatan. Jadi di sini ada tanaman, misal tanaman kacang-kacangan. Jadi nitrogen itu akan terjadi proses fiksasi atau pengikatan pada akar tanaman melalui bantuan bakteri tertentu.
di mana ketika telah terjadi fiksasi nitrogen, kemudian itu bentuk N2 ini akan berubah menjadi amonium atau NH4+. Nah, amonium ini kemudian akan masuk ke dalam proses nitrifikasi atau oksidasi. Oksidasi itu adalah suatu proses pengubahan senyawa menjadi lebih sederhana. Jadi kalau tadi amonia ini akan masuk ke nitrifikasi itu akan menjadi nitrit atau NO2-, di mana ini dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan juga bakteri Nitrosococcus. Jadi proses nitrifikasi itu menggunakan bakteri. Nah, lebih lanjut terjadi oksidasi kedua. Kemudian diubah nitrit ini menjadi nitrat atau NO3- dengan bantuan bakteri Niktobacter. Nah, setelah proses nitrifikasi terjadi, kita ke sini dulu. Nitrat ini merupakan senyawa yang sudah bisa diserap oleh makhluk hidup. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Jadi, nitrat akan diserap oleh makhluk hidup. Tumbuhan. Tumbuhan ini kan sebagai produsen, di mana produsen ini menghasilkan makanan untuk dimakan oleh organisme lain. Kemudian, nitrogen itu akan berpindah melalui rantai makanan, jadi dari tumbuhan ke hewan, hewan ke manusia, seperti itu. Nah, setelah itu terjadi proses amonifikasi. Ini tadi asimilasi ini ya, penyerapan nitrat oleh tumbuhan. Nah, pada amonifikasi itu di sini kan semua makhluk hidup itu diketahui akan mengalami yang namanya kematian atau kehidupannya itu akan berakhir. Nah, ketika makhluk hidup itu mati, sisa-sisa dari makhluk hidup itu akan diuraikan oleh dekomposer, yakni terdiri dari jamur dan juga bakteri. Nah, terus hasil dari penguraian itu kan akan ada di bagian tanah. Selanjutnya, bakteri tertentu itu akan mengubah atau terjadi proses denitrifikasi, yakni bakteri itu akan mengubah nitrogen yang ada di tanah itu untuk kemudian dibebaskan lagi ke atmosfer dalam bentuk N2. Jadi seperti itu siklus dari siklus nitrogen atau tahapan dari siklus nitrogen. Selanjutnya ada manfaat dari siklus nitrogen. Yang pertama adalah pembentukan biomolekul esensial. Jadi salah satu penyusun makhluk hidup itu merupakan nitrogen. Jadi nitrogen itu berperan penting. Cuma kalau dia bentuknya N2 itu belum bisa digunakan oleh makhluk hidup. Dia kalau sudah bentuk nitrat, nitrat itu kemudian akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan akan dimakan oleh hewan, hewan akan dimakan oleh manusia. Jadi seperti itulah perpindahan dari nitrat atau nitrogen yang ada di alam. Yang kedua adalah untuk mendukung ketahanan pangan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang keempat itu pembentukan enzim dan juga klorofil. Jadi nitrogen itu salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk pembentukan enzim ataupun klorofil. Di mana klorofil ini merupakan suatu zat hijau daun yang berperan penting dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi makhluk hidup. Selanjutnya ada siklus fosfor. Jadi pada siklus fosfor itu merupakan pergerakan unsur fosfor melalui litosfer, hidrosfer, dan juga biosfer. Adapun tahapan siklus fosfor itu dapat dilihat pada layar. Nah, ini adalah gambar dari siklus atau tahapan dari siklus fosfor itu sendiri. Jadi, pada tahapan siklus fosfor yang pertama itu ada yang namanya pelapukan batuan. Jadi, di sini dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan batuan.
Jadi, batuan itu akan mengalami yang namanya pelapukan. Pelapukannya itu bisa karena air, angin, atau bakteri tertentu. Nah, di mana ketika batuan itu telah mengalami pelapukan, unsur-unsur dari batuan itu akan mengalir. Sebagiannya itu akan ke tanah dan sebagian lainnya itu akan ke dalam kolom air. Terus, kan kita ketahui bahwa tanah itu merupakan tempat di mana makhluk hidup itu tinggal. Nah, tanah juga sebagai tempat di mana tumbuhan itu tumbuh. Nah, kan tadi fosfat itu atau fosfor itu ada juga sebagian yang ke tanah. Nah, fosfor yang di tanah itu kemudian diserap oleh tumbuhan. Lebih lanjut, tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan seterusnya. Nah, di mana selanjutnya itu hewan itu akan mengalami yang namanya kematian dan akan diuraikan. Nah, hasil penguraian makhluk hidup itu dalam hal ini juga yang mengandung fosfat itu, sebagian itu akan ada di tanah dan sebagiannya itu akan larut lagi di dalam air, mengendap di dalam kolom air dan membentuk batuan kembali. Jadi siklusnya itu seperti ini. Jadi sini ke sini, kemudian ke sini. Nah, jadi siklus fosfor itu juga terjadi berulang. Jadi ini tahapannya tadi dan kakak juga sudah jelaskan mekanisme atau tahapan dari siklus fosfor itu melalui gambar. Jadi secara garis besar ini ada pelapukan batuan, penyerapan oleh tumbuhan dan hewan, dekomposisi, dan juga sedimentasi serta pembentukan batuan. Nah, adapun manfaat dari siklus fosfor sendiri itu ada manfaat bagi ekosistem dan tumbuhan yang meliputi di mana ada pembentukan DNA dan RNA, terus berfungsi juga untuk transfer energi dan juga perkembangan tanaman. Lebih lanjut, ada manfaat bagi hewan dan juga manusia, seperti fosfor itu suatu mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan, yakni pembentukan tulang dan gigi. Terus berfungsi juga untuk fungsi otot dan saraf dan sebagai regulasi cairan. Jadi penjelasannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada siklus sulfur. Jadi siklus sulfur ini atau daur belerang itu adalah pergerakan unsur sulfur atau belerang di alam atau dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Adapun tahapan siklus sulfur itu dapat dilihat pada layar. Nah, ini adalah gambaran dari tahapan siklus sulfur. Nah, sulfur di atmosfer itu dapat berasal dari yang pertama ada erupsi gunung berapi. Terus dapat juga berasal dari pembakaran industri. Nah, erupsi dan juga pembakaran industri, sulfurnya itu akan naik ke atmosfer. Itu dalam bentuk H2S. Nah, sulfur yang ada di atmosfer itu akan bereaksi dengan oksigen juga akan bereaksi dengan air, kemudian itu akan membentuk yang namanya H2SO4. Ini adalah asam. Di mana H2SO4 ini nantinya akan jatuh turun ke bumi itu dalam bentuk hujan asam. Nah, air tersebut kemudian sampai ke bumi, dipakai tanaman untuk menyiram tanaman, terus dipakai untuk tumbuhan, hewan dan lain sebagainya itu untuk proses atau kelangsungan hidupnya. Terus berpindah melalui rantai makanan dari tumbuhan ke hewan, kemudian akan mengalami yang namanya
dekomposisi atau proses penguraian. Kemudian selanjutnya hasil penguraian itu akan kembali lagi ke tanah. Dari tanah itu akan tereduksi lagi ke atmosfer. Jadi siklusnya itu berulang. Nah, adapun manfaat siklus sulfur yang pertama itu nutrisi dan pertumbuhan tanaman. Jadi senyawa sulfur itu dibutuhkan untuk proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pembentukan enzim dan juga vitamin. Salah satu mineral yang dibutuhkan untuk sebagai vitamin itu adalah sulfur. Terus dekomposisi dan daur ulang lingkungan. Jadi nantinya makhluk hidup yang mengandung sulfur itu akan mengalami dekomposisi atau penguraian, sehingga sulfur yang ada pada makhluk hidup itu akan kembali lagi ke lingkungan. Lebih lanjut, sebagai ketahanan tanaman. Jadi sulfur itu merupakan salah satu senyawa yang dapat mengatasi stres lingkungan pada tanaman. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai siklus pada daur biogeokimia. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya ini berdasarkan materi yang sebelumnya kakak bahas. Nah, adik-adik, di sini ada pengantar, soal, dan juga opsi jawaban. Kakak akan, seperti biasa, kakak akan bacakan dulu pengantarnya, lanjut soal, opsi jawaban, dan kita akan menentukan jawaban yang tepat untuk soal nomor 1. Nah, kita akan meng-highlight bagian-bagian penting dari bacaan tersebut. Jadi, siklus hidrologi itu merupakan peredaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali lagi ke bumi. Itulah kenapa dia dinamakan siklus. Terus, siklus ini itu digerakkan oleh energi matahari. Jadi, komponen penting dalam siklus ini adalah energi matahari untuk proses evaporasi atau penguapan. Nah, lanjut, energi matahari ini menyebabkan penguapan dari air laut, sungai, danau, tanah, dan juga tumbuhan. Uap air naik ke atmosfer, mengalami pendinginan, kemudian membentuk yang namanya awan melalui proses kondensasi. Nah, ketika butiran air dalam awan menjadi cukup besar, selanjutnya akan terjadi presipitasi berupa hujan, salju, ataupun hujan es. Nah, air yang jatuh ke bumi itu dapat mengalir ke permukaan sebagai limpasan atau runoff. Jadi dia itu di permukaan tanah itu sebagai runoff atau limpasan. Terus sebagiannya juga akan meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Nah, atau tersimpan juga sebagai air tanah setelah mengalami yang namanya perkolasi. Nah, sebagian air tanah dapat keluar kembali melalui mata air seperti sungai atau diserap oleh tumbuhan dan kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Transpirasi ini adalah proses penguapan pada tanaman. Terus, aktivitas manusia seperti urbanisasi, penggundulan hutan, dan juga perubahan tata guna lahan dapat mengubah keseimbangan siklus hidrologi. Nah, bunyi pertanyaannya adalah proses yang menjadi sumber energi utama dalam siklus hidrologi. Jadi yang ditanyakan ini adalah sumber energi utama dalam siklus hidrologi atau siklus air. Opsi A, gaya gravitasi bumi. Jadi gaya gravitasi bumi itu berperan dalam proses presipitasi. Dijelaskan sebelumnya kalau presipitasi itu adalah proses turunnya air yang ada di atmosfer itu dalam bentuk air tadi di sini ada air hujan, salju ataupun hujan es. Nah, yang kedua energi panas matahari. Energi panas matahari itu mempengaruhi proses yang namanya evaporasi atau proses penguapan. Lanjut, bagian C, gerakan lempeng tektonik.
Lempeng tektonik ini tidak berpengaruh langsung ke siklus hidrologi. Lanjut, bagian D, aktivitas organisme tanah juga bukan komponen utama dalam siklus hidrologi. Terus arus laut. Arus laut itu mempengaruhi kelembapan. Nah, karena yang di soal dia minta itu adalah sumber energi utama dalam siklus hidrologi, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B, yakni energi panas matahari. Karena panas matahari ini atau cahaya matahari ini digunakan untuk proses evaporasi, di mana evaporasi itu merupakan proses penguapan air dari bumi kemudian naik ke atmosfer. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini siklus oksigen itu adalah peredaran unsur oksigen dari atmosfer ke makhluk hidup dan juga lingkungan. Kemudian kembali lagi ke atmosfer. Nah, oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan karena digunakan dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup. Nah, sumber utama oksigen di atmosfer itu adalah melalui proses yang namanya fotosintesis oleh tumbuhan dan selanjutnya akan dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan juga fitoplankton. Dalam proses ini, organisme fotosintetik menggunakan karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Ini adalah proses dari fotosintesis. Nah, selanjutnya oksigen yang dilepaskan ke atmosfer itu digunakan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan, dan juga mikroorganisme dalam proses respirasi atau proses pernafasan. Nah, selain itu, oksigen juga digunakan dalam proses pembakaran pelapukan oksidatif. Karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi dan pembakaran kemudian dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, keseimbangan siklus oksigen dapat terganggu oleh berbagai aktivitas manusia seperti deforestasi, terus pembakaran bahan bakar fosil, dan juga pencemaran lingkungan. Nah, kita lihat soalnya. Organisme yang berperan paling besar dalam menghasilkan oksigen global adalah. Jadi di sini yang ditanyakan adalah penghasil oksigen. Nah, opsinya A, jamur. Jamur itu dapat dilihat pada ekosistem itu berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Lanjut bagian B, hewan herbivora. Hewan herbivora itu menggunakan oksigen itu untuk proses respirasi. Lanjut C, fitoplankton dan tumbuhan hijau. Itu melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, di sini opsi D, bakteri pembusuk juga berperan sebagai dekomposer. Nah, lanjut selanjutnya adalah protozoa. Jadi, protozoa itu bukan penghasil utama oksigen. Nah,
Berdasarkan opsi dan penjelasan opsi dari setiap jawaban, kita sudah menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2. Jadi, organisme yang berperan paling besar dalam menghasilkan oksigen global itu adalah fitoplankton dan juga tumbuhan hijau. Karena fitoplankton dan juga tumbuhan hijau itu melakukan yang namanya fotosintesis. Jadi pada fotosintesis itu yang diserap di alam itu adalah CO2, kemudian yang dihasilkan itu adalah O2 atau oksigen. Sekarang kita telah masuk ke soal nomor 3. Nah, di sini nitrogen itu merupakan unsur paling penting bagi makhluk hidup karena menjadi penyusun asam amino, protein, asam nukleat, dalam hal ini DNA dan RNA, serta berbagai senyawa biologis lainnya. Nah, meskipun sekitar 78% atmosfer bumi terdiri atas gas nitrogen ataupun N2, sebagian besar organisme tidak dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk tersebut secara langsung. Nah, dalam siklus nitrogen, gas NO2 di atmosfer diubah menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan tumbuhan melalui proses yang namanya fiksasi nitrogen. Terus, fiksasi dapat dilakukan oleh bakteri tertentu, seperti bakteri yang hidup bersimbiosis pada akar tanaman legum, maupun oleh petir. Hasil fiksasi berupa amonia atau NH3 itu atau juga dalam bentuk ion amonium atau NH4+. Nah, amonia kemudian diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi pada tahap pertama, lalu menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi pada tahap kedua. Kakak sudah jelaskan sebelumnya kalau proses nitrifikasi atau oksidasi itu terjadi 2 kali ya. Oksidasi pertama dan oksidasi kedua. Terus nitrat diserap tumbuhan melalui akar dan digunakan untuk pembentuk protein. Hewan memperoleh nitrogen dengan memakan tumbuhan atau organisme lain. Nah, ketika organisme mati atau menghasilkan limbah, pengurai mengubah senyawa organik nitrogen menjadi amonia melalui proses amonifikasi. Sebagian nitrat dapat kembali menjadi gas nitrogen melalui proses denitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri tertentu, sehingga nitrogen kembali ke atmosfer. Nah, itu adalah pengantar dari soalnya. Nah, sekarang soalnya adalah gas nitrogen yang terdapat di atmosfer memiliki rumus kimia. Jadi yang ditanyakan itu adalah nitrogen yang ada di atmosfer. Nah, ini ada di sini NH3. NH3 itu merupakan di sini ada amonia. Terus ada NO2. NO2 itu merupakan nitrit. Nah, gas yang ada di atmosfer itu dapat dilihat pada bacaan itu paragraf pertama di sini dalam bentuk N2. Lanjut, opsi selanjutnya di sini ada NO3. NO3 itu merupakan nitrat. Dan opsi terakhir itu NH4+. NH4 Jadi di sini ada NH4+. NH4+ itu merupakan ion amonium. Jadi yang ditanyakan itu adalah gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, memiliki rumus kimia. Nah, di sini kita sudah lihat ya. Nah, gas yang ada di atmosfer itu adalah opsi C. Adapun rumus kimia dari gas yang ada di atmosfer itu atau nitrogen yang ada di atmosfer itu dalam bentuk N2. Jadi C adalah jawaban yang menjawab pertanyaan soal nomor 3. Nah, adik-adik, itu tadi materi dan juga contoh soal mengenai daur biogeokimia.
Semoga materi dan contoh soal tersebut dapat bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.